wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah. Ungkapan jangan menilai orang dari luar itu benar adanya, dan memang begitulah seharusnya yang terjadi pada sosok Kelvin Verdong. Sekilas pemain ini terlihat biasa saja, pendiam dan bahkan cenderung cuek. Namun semua itu akan berubah jika ia masuk ke mode bertarung di atas lapangan. Sosok Kelvin yang asli tiba-tiba berubah menjadi monster yang mengerikan di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia, dan lagi-lagi permainannya benar-benar mampu memukau penonton. Ya, bagaimanapun juga Kelvin adalah salah satu bek kiri terbaik di divisinya, dan ia memang punya kualitas itu. Terbukti saat membela Garuda, sejak awal debut pertama kali saat melawan Filipina di ronde 2, kemampuan Kelvin benar-benar terasa mampu mengangkat level timnas Indonesia yang makin terlihat jelas, tak terkecuali ia mampu menjadi pemain dengan performa paling konsisten di timnas Indonesia sepanjang ronde 3 dan dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Jujur, permainan Kelvin Verdong benar-benar membuat timnas mania jatuh hati kepadanya. Yap, dia adalah Verdong, pemain yang tak banyak bicara tapi memberikan bukti. Memang seperti itulah rupanya yang tertanam dalam diri Kelvin. Kita semua tentunya tahu, kalau Verdong orangnya super kalem. Nggak aneh, nggak neko-neko, dan dia juga nggak begitu peduli dengan media sosial, dan dia sudah menjadi pesepak bola yang dalam tanda kutip hanya datang untuk bermain, fokus ke satu tujuan, lalu pulang lagi, itu saja. Namun, justru hal itulah yang membuat sosok Kelvin Verdong begitu dicintai, hingga berhasil mengemas semua hal baik itu. Dari segi bentuk permainan di lapangan, mungkin orang akan mengatakan Verdong terlalu kecil sebagai pemain bertahan. Namun semua teori negatif yang disematkan kepadanya benar-benar terjawab di lapangan dengan sangat elegan. Ya, Kelvin Verdong adalah definisi dari diam dan bermain secara nyata, dan Indonesia sangat-sangat beruntung memiliki pemain tipe seperti itu. Nah, jika melihat penampilan Kelvin Verdong sekilas, ia memang terlihat imut. Bahkan, ia juga mendapat julukan khusus dari netizen Indonesia, yakni Bang Lupi Pororo, karakter fiksi yang kocak banget. Dan makin kentara saat Kelvin Verdong berada di luar lapangan. Namun tingkahnya kocak banget dan bikin heboh. Namun saat masuk ke lapangan, ia sudah dalam mode pertandingan. Kelvin sudah sama sekali tidak kenal kompromi. Seperti yang ia tunjukkan di pertandingan melawan Arab Saudi, wajar saja jika orang-orang menganggap Marcel sebagai pemain terbaik, dan itu benar. Tetapi sungguh peran Kelvin Verdong di pertandingan ini sangat penting, maju mundur membantu penyerangan dan pertahanan. Permainannya sederhana, tidak ada yang aneh-aneh, ia mendapatkan peluang bagus, tetapi sayang peluangnya tipis, dan kemudian aksi solorannya justru menghasilkan gol kedua bagi Indonesia. Dan yang benar-benar membuat terharu adalah, di saat ia meskipun kakinya terpincang-pincang, namun ia tetap bisa mencoba berlari dengan kencang. Sangat totalitas, apalagi saat tiupan peluit terakhir berbunyi. Kelvin langsung dipeluk oleh rekan-rekannya yang lain sambil menangis haru. I'm a human being, cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't. Nah, apa yang terlihat di lapangan juga tercermin jelas di statistik yang ada. Dari sisi lain membantu penyerangan, Kelvin tercatat mampu membuat 11 umpan akurat dari 14 kali percobaan. Kemudian Kelvin juga tercatat mampu membuat 4 umpan kunci ke gawang lawan, menciptakan 2 kali chance, di mana salah satunya umpannya yang bisa menghasilkan gol bagi Marcelino dan total 2 tembakan. Kemudian dari sisi pertahanan, Kelvin yang belum pernah kalah dalam permainan 1 lawan 1 tercatat mampu melakukan 3 tackle sukses, 1 kali blok 9 headed clearance, 1 kali intercepts,
16 kali defensive action, 3 kali Recho Ferias, dan memenangi 5 kali duel. Ya, sebuah catatan yang pada akhirnya membuat Kelvin Verdong ini benar-benar dianggap oleh media-media mancanegara sebagai bek terbaik Asia saat ini. Dan Indonesia dinilai beruntung memiliki pemain seperti Kelvin Verdong, kocak di luar lapangan tapi garang di dalam lapangan, itulah Kelvin Verdong. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm... Nah, apa yang tercermin pada Kelvin Verdong sebenarnya bukan suatu kebetulan di klubnya sendiri. Kelvin merupakan pemain reguler, meski sempat tergeser dari pemain utama dalam beberapa pertandingan. Namun pada akhirnya Kelvin berhasil kembali mendapatkan posisi utama di tim Nijmegen, terutama di level klub Kelvin, hingga berita ini ditulis. Tercatat 138 kali bertanding bersama Nijmegen dengan torehan 7 gol dan 7 assist. Selain itu, diukur dari jam terbang, pemain ini sudah punya banyak pengalaman yang mana sebelum ini. Ia tercatat pernah 19 kali tampil bersama Feyenoord, 24 kali tampil dengan FC Twente, dan 19 kali tampil bersama PEC Zwolle FC lalu di level internasional sebelum memutuskan menjadi warga negara Indonesia. Kelvin merupakan pemain yang cukup aktif membela timnas Belanda dari U15 hingga U21. Atas dasar itu, Indonesia sekali lagi sangat beruntung memiliki pemain seperti Kelvin Verdong yang kini bahkan tengah memasuki masa keemasannya sebagai pesepak bola. Sementara itu, usai laga Kelvin yang diwawancarai tampak tak kuasa menahan perasaan bahagianya. Menurutnya kemenangan ini dinilai sangat penting karena masih bisa menjaga peluang Indonesia untuk finish di posisi 4 besar, terutama dari segi kualitas. Di mata Kelvin, Indonesia sama sekali tidak kalah dengan Arab Australia, Bahrain, apalagi Cina, hanya saja semuanya butuh waktu untuk saling memahami satu sama lain. Karena bagaimanapun cukup banyak pemain baru, ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami harus memenangkan pertandingan ini. Kami memulai dengan sangat baik dengan energi yang besar di awal pertandingan. Kami memiliki banyak kualitas dan kekuatan dengan para penggemar. Suasananya juga sangat luar biasa, kata pemain berusia 27 tahun tersebut. Di sisi lain, Coach Kosin sendiri mengaku optimis jika kemenangan ini akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menang masuk 4 besar lebih terbuka. Untuk itu, ia meminta kepada seluruh penggemar timnas Indonesia untuk tidak bosan mendukung timnas Indonesia, apapun situasinya. Ya, terlepas dari apapun intinya, selamat untuk tim Garuda dan untuk saat ini kita fix untuk sementara ini kita berada di dalam posisi ketiga. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.